Oke, kita lanjutkan lagi modul 3 pertemuan kita tentang desain user interface. Silakan dibuka kembali modulnya, sudah ada di link Google Drive-nya yang sebelumnya. Jadi tujuannya mahasiswa mampu memahami prinsip dan konsep desain user interface pada multimedia interaktif. Mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip dan konsep desain user interface pada multimedia interaktif. Dasar teorinya, pengertian, tujuan, manfaat, kemudian prinsip desain user interface, interaksi pengguna dan perancangan template, menu, dan tombol. Kegiatan pembelajarannya, satu, pengertian, tujuan, dan manfaat. Desain antarmuka atau yang lebih sering dikenal dengan desain interface adalah desain untuk komputer, peralatan, mesin, perangkat komunikasi mobile, aplikasi perangkat lunak, dan situs web yang berfokus pada pengalaman dan interaksi penggunanya. Tujuan dari penggunaan desain interface ini adalah untuk membuat interaksi pengguna sederhana dan seefisien mungkin. Bagaimana user berinteraksi dengan komputer menggunakan antarmuka interface yang ada pada layar komputer. Desain interface ini sangat penting karena akan sangat berpengaruh pada user dalam menggunakan alat atau berkomunikasi dengan komputer. Apabila suatu program sulit untuk digunakan, maka hal ini akan memaksa user untuk melakukan suatu kesalahan saat menggunakan program tersebut. Nah, jadi interface ini sangat penting teman-teman. Salah satunya ketika saya di kebun raya, misalkan ketika kita buat suatu project baru, misalkan untuk website ticketing. Nah, itu websitenya nggak langsung bagus seperti yang udah ada. Nah, teman-teman bisa buka tiket.kebunraya.id di komputer masing-masing. Kemudian nanti terlihat interface-nya. Nah, dia linknya itu tiketkebunraya.id. Nah, itu ya di Google juga ada kok. Dia udah otomatis muncul pertama. Bahkan kalau kebunraya.id-nya dia udah pakai ads Google. Jadi dia otomatis paling atas tuh. Nah, jadi selain desain user interface juga dia saling berkaitan tentang penggunaan ads dan juga SEO. Jadi dia tiket kebun raya itu paling atas munculnya dan juga kebunraya.id. Jadi SEO-nya udah bagus nih. Nah, kita bisa buka tiket kebunraya.id. Udah terbuka semua, teman-teman? Nah, di situ bisa kelihatan tampilannya itu tampilan desktop kalau yang kita lagi pakai sekarang. Dan dia juga sudah support ke tampilan mobile. Kalau teman-teman yang pakai Google Chrome bisa diketik F12-nya, dipencet, nanti dia langsung jadi tampilan mobile. Jadi kita bisa tahu perancangan interface dari yang namanya responsive design saat dia usernya itu pakai handphone, maka dia otomatis responsif keganti tampilan handphone. Tapi kalau dia websitenya tampilan desktop, maka dia otomatis ke resolusi desktop yang di atas 1300 pixel. Nah, jadi website tersebut dari segi interface dia cukup clean nih, yang tiketkebunraya.id ini. Dia ada satu logo di atas yang menandakan Kebun Raya brandnya itu. Kemudian di bawahnya ada beberapa menu utama. Ada menu apa aja? Beranda, tiket, paket, masuk. Nah, itu beberapa menu utama kita. Nah, dari menu utamanya sendiri di tiket juga ada beberapa kebun raya yang bisa kita beli. Ada kebun raya apa aja? 4 ya. Bogor, Cibodas, Purwodadi, Bali. Nah, jadi ini sebenarnya udah bisa menjadi salah satu framework nih. Jadi ketika ada kebun raya baru nanti yang datang atau yang akan dibuka bisa dimasukkan ke sini. Jadi ketika kita membuat user interface sebisa mungkin kita fleksibel. Jadi ketika ada kebun raya baru, enak tuh tinggal ditaruh di bawahnya. Ini karena kebun rayanya masih di bawah 5 masih enak. Tapi kalau kebun rayanya udah sampai 50 beda lagi nanti interface-nya.
kita nggak bisa pakai drop down kayak gini. 50 drop down kepanjangan. Drop down itu paling banyak 5 lah. Atau paling banyak kalau 10 juga kayaknya udah agak jarang. Pusing. Makanya kalau dari segi user interface, menu drop down ini paling banyak 5 biasanya. Karena dia ngumpet kan, kalau udah terlalu banyak, dia bagusnya itu bukan jadi drop down, tapi jadi page sendiri misalkan. Jadi misalkan ada pembelian tiket kebun raya, linknya sendiri tuh, kayak bawa tas kan sendiri biasanya, atau profile sendiri. Nah, kemudian ada paket di sini. Ada kelas edukasi, virtual tour, dan membership. Jadi memang paketnya nggak banyak-banyak. Kalau memang pas udah banyaknya itu nanti pas udah masuk. Ya, kemudian di bawahnya sini ada headernya, terus ada bannernya juga. Banner promosi di sini. Nah, kita kalau yang di kebun raya itu untuk desain ada tim sendiri. Jadi ada divisi namanya Markom, Marketing and Communication. Nah, itu tim-tim desain masuknya ke situ. Beda-beda tiap perusahaan masing-masing. Ada yang tim desain itu jadi berdiri sendiri ada. Tapi karena desain ini dipakai untuk promosi juga, maka ada satu GM-nya atau General Manager atau manajer yang mengatur buat si branding kebun raya ini biar brandingnya bagus. Kalau kalian lihat kan bannernya ini gambarnya simple. Yang ada di webnya itu. Bannernya itu dia simple. Ada di sebelah kirinya logo Kebun Raya Brin. Terus di sebelah kanannya itu logo Kebun Raya Bogor. Jadi emang beda nih. Kebun Raya utama itu kan kalau kita bisa bilang pusatnya tuh. Nah, terus kalau yang Bogor itu kayak anak cabangnya. Jadi antara kalau perusahaan besar tuh apa induknya ya sebutannya ya. Jadi orang yang kantornya di pusat atau di induk sama di Kebun Raya Bogor dibedain tuh. Ya soalnya kenapa? Karena kalau peraturan yang di induk ini bisa berpengaruh untuk semua kebun raya yang lainnya. Nah, misalkan pembukaan kelas edukasi itu kan dia kayak kelas tanam-tanam tanaman tuh. Nah itu lagi rame tuh waktu kayak COVID kemarin. Nah sekarang udah bisa on the spot atau di tempat. Jadi kan yang mulai suka tanaman-tanaman itu kan mulai banyak nih. Tanaman kayak kaktus gitu dia bikin sendiri. Terus dari tanaman-tanaman anggrek dan lain-lainnya. Ini opsinya ada banyak. Ada anggrek, ada arase, ada propagasi, ada kompos, kokedama, dan terrarium. Nah ini keren-keren. Jadi kalau modelnya kita bikin terrarium itu jarang-jarang. Kalau kalian cek di Google misalkan di Bogor itu agak susah nyarinya. Tapi kalau di kebun raya ini ada kelasnya. Nah, coba sekarang teman-teman cek di Google, ketik aja terrarium. Udah pernah lihat belum modelnya kayak gimana? Yang bikin kayak ekologi kecil. Ya, terrarium di Google, ketik deh. Jadi dia kayak ada jar ya, atau apa tuh? Akuarium juga bisa. Ya, akuarium ya. Terrarium, dia kayak akuarium tapi tanaman. Tanaman. Dan ini dibuatnya nggak gampang. Ini harus punya skill tertentu, karena kalau nggak punya skill yang pas, dia bisa pada mati tuh dalamnya lumut-lumutnya. Nah, terrarium ini kan dia ngebikinnya khusus. Jadi dia peletakan lumutnya gimana, peletakan dasarnya itu kan tanah sama batu kerikilnya. Nah, itu khusus ada pelajarannya di kelas berkebun. Nah, jadi desain-desainnya itu dia simple, penggunaan fontnya juga pas. Ya, terus di bawahnya ada tiket perorangan, tiket mobil, sepeda motor, dan juga sepeda biasa. Nah, jadi ada 4 jenis kalau di sini. Sebenarnya makin kesini makin banyak juga. Ada yang pengen bawa skateboard, ada. Cuma kita larang. Kalau di Kebun Raya Bogor itu karena kalau bawa skateboard itu agak ngeri. Kalau pas lagi turunan tuh itu banyak yang nabrak tuh. Karena skateboard kan gak ada remnya. Skateboard juga modelnya sama kayak skuter yang apa atau otopet ya kayak gitu-gitu. Nah itu remnya agak kurang susah dikendalikan jadi sementara masih dilarang untuk di Kebun Raya Bogor. Oke, kita balik lagi ke modul. Itu tadi untuk perancangan desain interface
Kalau tadi yang di kebun raya ya, jadi kita membuat tiket untuk pembelian masuk kebun raya bisa ngikutin modelnya yang dari kebun raya Bogor ini. Jadi ketika kita mendesain, sebisa mungkin jangan sembarangan. Kita harus ngikutin yang udah jadi dulu atau yang udah lebih paten. Jadi saingannya biasanya kita model tiket, kita patokannya kemana nih? Misalkan ada Ancol, itu kan udah ada tiketnya. Jadi kita patokannya kita samain modelnya, terus kita modifikasi. Terus selain Ancol biasanya yang ada tiket-tiket yang tempat wahana bisa kita beli apalagi tuh? Taman Mini, di Jungle juga ada, terus Trans Studio ada ya. Nah, jadi sekarang tempat-tempat wahana udah hampir semuanya punya basis online sendiri untuk pembelian tiket. Nah, malah nanti ini tuh berpotensi untuk bekerja sama sebenarnya. Jadi kita juga punya kerjasama sama Traveloka, kita kerjasama juga tuh. Nah, untuk mereka ini modelnya kayak gimana sih? Ada yang tahu gak kira-kira kerjasama kalau untuk tiket? Ya, B2B. Nah, tapi kalau sisi IT-nya gimana tuh? Pernah kepikiran nggak? Nah, kalau untuk saya di Kebun Raya Bogor misalkan, kita ada tawaran kerjasama sama Traveloka nih. Jadi Traveloka itu dia modelnya kayak memesan duluan 2.000 tiket misalkan. Jadi dia memesan 2.000 tiket untuk tiket perorangan. Jadi teman-teman yang punya Traveloka nih, ah udah biasa pakai Traveloka, enaknya ngorder di Traveloka aja, apa di Topet. Itu kan bisa juga tuh. Jadi dia cuma nunjukin QR, bisa masuk. Nah, kita udah bisa kayak gitu. Jadi di Kebun Raya Bogor itu kita implementasinya menggunakan API. Nah, jadi kita bisa generate dulu awalnya, modelnya macam-macam. Bisa model pertama itu kita generate dulu 2.000 QR untuk kemudian nanti di-scan. Nah, kalau QR itu kan dalamnya itu kan sebenarnya bentuknya karakter ya. Misalkan karakter yang ada maknanya. Misalkan 1 2 3 4 5 slash apa kan. Jadi di dalamnya itu bisa berupa tanggal. Tanggal si QR tersebut di-generate, terus tanggal kode, misalkan perorangan itu kodenya 1, mobil itu kodenya 2, sepeda motor 3, bisa kayak gitu. Terus selanjutnya apalagi bisa rules-rules lain yang ditambahkan. Misalkan coba berlaku 1 bulan, maka QR-nya itu ada tanda lagi tuh, misalkan 1 untuk 1 bulan. Kalau selanjutnya lagi kalau untuk 12 itu bisa buat 12 bulan, bisa kayak gitu. Oh, jadi QR-nya di generate ketika pesanan aja. Kalau untuk yang kemarin kita modelnya kayak gitu. Jadi kita bikin QR generate, kita lempar ke pihak Traveloka, nih Traveloka 2.000 QR-nya untuk masuk ke Kebun Raya. Jadi mereka tinggal generate dari table yang udah jadi di Traveloka tersebut, kita kirimnya bentuk Excel. Excel jadi atau CSV kan biasa gitu ya. Excel atau CSV atau yang bentuknya data gitu. Nah, mereka nanti masukin sendiri tuh ke halaman tiketnya mereka. Biasanya kan ada PDF sendiri tuh. Nah, dimasukin ke situ. Kan ada engine-nya sendiri tuh buat ngejadiin si QR dari teks jadi QR ya. Ada lagi. Jadi cukup dikasih datanya aja. Berarti kalau dari kebun raya ke third party-nya ini nggak ada expired-nya sebetulnya. Ada di settingan awal pas generate. Nah, jadi di sistem kita generate itu si tiap struktur itu beda-beda strukturnya kayak gitu modelnya. Nah, itu untuk desain interface. Oke, kita selanjutnya di page selanjutnya. Dari tahun ke tahun teknologi berkembang sangat pesat. Oleh sebab itu perkembangan dari human computer interface menjadi sangat penting bagi seorang analis yang merancang atau menciptakan suatu software di mana harus memperhatikan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip dasar seperti user friendly dan user oriented. Nah, jadi dia patokannya berdasarkan user nih. Soalnya kalau emang terlalu desainer juga itu agak gimana ya? Terlalu keren biasanya tuh. Kalau untuk desainer itu kalau untuk diminta mendesain sesuatu biasanya terlalu keren. Kadang-kadang malah ketika ada user yang modelnya orang tua, wah ini saking kerennya malah jadi susah dipakai tuh. Nah, jadi perlunya dari revisi manajer juga kayak gitu perlu. Nah, misalkan klik BCA kan, kalau yang pakai klik BCA sampai sekarang tampilannya kaku tuh. Iya. Dia nggak ada CSS-nya kayaknya tuh, cuma HTML pure doang sama JavaScript.
Jadi bener-bener nggak ada efek-efek apa itu bener-bener cuma gitu doang. Itu cocok buat orang tua. Tapi kalau buat anak-anak muda solusinya apa? Makanya ada mobile bankingnya kan, ada MyBCA tuh yang baru. Kalau apa ya satu lagi sebelum MyBCA tuh, kalau kita klik di Play Store kan BCA ada banyak tuh. Ada yang paling barunya tuh kayak misalkan kayak modelnya Blue, yang BCA Blue kan, BCA digital itu kan anak muda banget tuh. Tampilannya sangat Android banget, baru banget. Terus mundur lagi ada modelnya BCA Internet Banking, phone banking ya, phone banking. Terus mundur lagi ada klik BCA. Tapi itu semua nggak di stop. Mereka tetap jalan karena ada usernya masing-masing. Nah, nanti pun kalian yang udah muda-muda nih, nanti kan bakal tua juga, pasti enaknya pakai MyBCA tuh. Nanti teknologi ada baru lagi. Misalkan ada virtual AR BCA gitu kan, BCA tinggal kicep doang udah ketransfer uangnya, bisa kayak gitu mungkin nanti. Sekarang ini banyak berbagai jenis komputer sistem yang ada, seperti desktop, laptop, notebook, PDA, dan yang lainnya. Oleh sebab itu, desain antarmuka ini berperan sangat penting karena jika berbeda device, maka tampilan antarmuka akan berbeda juga. Nah, prinsip desain user interface. User interface design adalah desain komputer, peralatan, mesin perangkat, komunikasi mobile, aplikasi perangkat lunak, dan situs web dengan fokus pada pengalaman pengguna dan interaksi. Tujuan dari user interface design adalah membuat interaksi pengguna sederhana dan seefisien mungkin dalam hal mencapai tujuan penggunanya yang disebut pengguna desain yang terpusat. Nah, jadi macam-macam platform itu desainnya bakal beda-beda tuh. Kalau yang udah sering nyobain pakai AR atau augmented reality atau yang pakai Apple Vision Pro misalkan, ya, kemarin ada yang sempat lihat-lihat gak Apple Vision tuh dalamnya kayak gimana? Nah, kita coba cek Google nih. Apple Vision Pro. Terus dia kita tambahkan desain interface. Nah, kita ketik di Google Apple Vision Pro, terus tambahin desain interface. Nah, maka akan muncul Apple Vision Pro UI-nya. Oh, ini udah ada Figma-nya juga nih. Apple Vision Pro UI. Nah, bahkan ini udah ada yang bikin Figma-nya nih. Nah, bisa kebuka nggak teman-teman? Nah, coba klik di Google Apple Vision Pro Design Interface. Terus nanti cari yang gambar, ada yang dari Figma. Nah, itu bisa kita buka. Kemarin kan kita udah mulai dikit-dikit ya nge-handle Figma ya. Nah, jadi kita bisa mulai sedikit-sedikit bikin interface dari Apple Vision Pro UI atau user interface dari aplikasi atau OS-nya Figma, OS-nya Apple. Nah, jadi kita bisa rancang layoutnya nih. Kalau modelnya Vision Pro dia berarti perbedaannya itu yang paling jelas kalau pakai Mac atau pakai Apple lainnya kan biasanya kalau tampilan desktop suka ada bawahnya tuh yang harus diklik kan ya. Kalau ini dia biasanya perintahnya berdasarkan suara nih. Jadi dia pakai voice recognition, backgroundnya itu ngeblur dan kita tinggal milih apa yang pengen kita pakai di sini. Nah, ini strukturnya ada banyak di dalamnya. Oke ya, masing-masing udah bisa melihat dari desain Figma untuk pembuatan interface-nya. Itu contohnya.
Nah, itu kita bisa bedah tuh. Dari Vision Pro UI itu dia ada down menu, ada number frame-nya, ada frame 26, ada frame 1. Nah, terus di dalamnya itu ada teks, ada icon-icon. Sini ada left menu, kita lihat ada menu tab. Oh, dia kumpulan dari icon-icon. Ada frame 4, dia frame utama. Ada frame 16, dia adalah menu-menu di samping. Nah, jadi kalau pakai Figma ketika kita merancang UI itu jadi lebih cepat dibandingkan kalau konvensional. Misalkan kalau desain interface, mungkin kalau yang nggak tahu misalkan pakai Microsoft Word biasa, nah itu jadi PR juga tuh buat penempatan grid-gridnya. Tapi kalau pakai Figma ini lebih enak dia positioningnya. Oke, saya lanjut baca teorinya lagi. Nah, untuk lebih memahami tentang prinsip desain antarmuka ini, berikut adalah 17 prinsip desain antarmuka menurut Deborah G. Mayhew. Sebagai berikut. Yang pertama, user compatibility. Seorang perancang sistem harus benar-benar paham tentang pengetahuan, cara berpikir, dan cara menerima informasi dari user sehingga sistem yang nantinya akan digunakan oleh user dapat membuat user lebih produktif. Dan yang harus diperhatikan juga adalah bahwa perancang atau desainer atau developer tidak sama dengan user. Nah, kadang kalau udah kita pro banget sebenarnya interface itu kadang malah nggak perlu. Kalau kayak misalkan orang-orang jaringan langsung pakai command line. Jadi lebih cepat kerjanya karena dia nggak pakai klik, pakai mouse, pakai langsung keyboard. Produk compatibility selalu memperhatikan dan mempertahankan kompatibilitas antar produk, misalkan mampu mengorbankan user interface yang memungkinkan sistem lebih kompatibel. Nah, compatibility ini pas kita pakai produk Apple misalkan. Jadi tampilan-tampilan yang di iPhone, yang di Mac, sama di MacBook misalkan, itu cenderung sama, senada, dan mirip-mirip. Jadi nggak berbeda. Kita enak kalau udah di environment Apple lebih mudah. Atau kalau misalkan yang biasa di environment Google, misalkan pakai Google TV, terus pakai Google Home, Smart Lamp, ya itu kan Google semua tuh environment-nya, pakai HP-nya Android. Nah, itu dia lebih senada biasanya dari segi tampilan dan lain-lainnya. Jadi lebih mudah untuk terbiasanya. Selanjutnya ada test compatibility. Rancanglah interface sistem sesuai dengan tugas dari user. Jangan sampai user kelihatan atau kesulitan untuk menggunakannya. Karena hal ini dapat menyebabkan aplikasi yang kita buat tidak akan terpakai dan akhirnya tidak dapat membantu pekerjaan atau tugas user. Terus ada workflow compatibility. Selalu mengorganisasikan setiap fungsinya sesuai dengan kategori fungsi sehingga dapat memfasilitasi segala perubahan dan kebutuhan tugas user. Selanjutnya ada konsisten. Nah, jadi kita harus konsisten nih. Jadi kalau menu button oke bisa di kanan, kanan terus semua tuh. Kayak misalkan kalau Android phone kan kadang ada yang tombol backnya itu ada yang di kanan, ada yang di kiri itu PR juga tuh. Yang biasa pakai Asus jadi ada di kanan tombol backnya, yang pakai Xiaomi ada di kiri. Nah, itu nggak konsisten sebenarnya. Jadi harus satu model atau jadi kesepakatan. Kayak model keyboard juga kan, kalau keyboard sebenarnya ada standarisasinya nih. Iya. Kita kan pakai standarisasi keyboard yang US misalkan. Nah, kalau keyboardnya Arab atau keyboardnya China beda lagi tuh model-modelnya, ada bermacam-macam sesuai negaranya. Ini kan kita modelnya QWERTY ya, QWERTY, terus ada yang ABC itu juga ada. Nah, jadi biar seragam, konsisten, dia ada standarisasinya. Familiarity, gunakanlah konsep terminologi yang pengaturannya yang mudah dipahami oleh user, seperti icon atau gambar recycle bin pada sistem operasi Windows. Nah, jadi kalau kita bikin icon-icon baru, jangan terlalu nyeleneh juga tuh. Kalau kayak tombol tempat sampah ya biasa keranjang tempat sampah ada sampahnya. Tempat sampahnya jadi jangan bentuk sampah yang
tempat sampah truk itu kan beda lagi tuh, walaupun sama-sama tempat sampah tapi user bingung nih ini gambar apaan nih gitu. Kayak toilet juga, toilet perempuan, toilet laki-laki. Nah, itu doang dua tuh. Jangan sampai kayak di Amerika kan banyak tuh toilet gendernya apa sampai ada toiletnya segala macam banyak banget. Terus ada simplicity. Sebisa mungkin kita bikin yang simple. Kompleksitas suatu aplikasi akan menimbulkan frustasi pada user. Nah, maksudnya kita menyediakan dan mengutamakan fungsi-fungsi yang benar-benar sesuai dengan tugas dari user. Ada direct manipulation, jadi harus benar-benar langsung bisa dirasakan efek-efek atau tombol-tombolnya. Jangan sampai ada delay atau salah kita klik A malah munculnya B. Nah, itu beda berarti. Itu belum beres sistemnya, belum di testing. Kalau testing itu biasanya ada model kayak black box testing. Itu buat ngepasin tuh tombol home ini pas diklik munculnya home. Jadi jangan sampai wah belum dirubah apa kemarin masih home-nya masih nge-copy dari botas. Nah, kadang kan ada juga kayak gitu tuh. Nah, terus ada control. Nah, sistem yang digunakan oleh user jangan sampai membuat user merasa frustasi dan dikontrol oleh user. Nah, jadi kontrolnya itu harus memudahkan user. Terus ada what you see is what you get. Jadi benar-benar tampilan itu adalah apa yang kita dapatkan. Ada flexibility juga, ada responsifnya, harus bagus responsifnya. Ada progress barnya, ada invisible teknologi, menyembunyikan detail teknis kayak kita penggunaan web kan nggak terlalu teknisnya nggak kelihatan tuh pas kita klik tombol itu. Padahal kan di dalamnya ada post, ada get, terus ada apa lagi kan banyak tuh. Nah, tapi kita lebih simple. Ada robustness, ada protection, ada easy of learning atau mudah digunakan atau mudah dipelajari. Di bawahnya juga ada easy of use, mudah untuk dioperasikan. Gitu. Kemudian poin selanjutnya yang ketiga ada interaksi pengguna. Jadi pengguna itu ada expert user, ada yang udah dedicated atau yang udah jago. Terus juga ada novice user, ada casual user, user-user yang nggak jago-jago amat. Nah, terus juga ada yang model-modelnya basic user. Kalau di sini kebagi dua berarti ya. Ada expert user dan novice user atau user awam. Nah, kalau untuk penggunaan Windows contohnya, untuk expert user itu kalau di komputer biasanya pada pakai command line ya, untuk programming pada pakai command line. Tapi kalau user awam biasanya modelnya dia pakai mouse ya, jadi klik tombol apa langsung. Kalau ingin berpindah tab, kalau yang udah usernya pro kan biasanya alt tab ya, alt tab kita ganti-gantinya lebih cepat. Pengen kemana? Tapi kalau yang biasa kan, apalagi yang udah tua biasanya klik dulu cari icon filenya yang mana, loh itu lama banget. Nah itu perbedaan antara usernya. Jadi kita juga kalau bisa untuk aplikasi sebesar Windows kita menyediakan shortcut yang buat aplikasi usernya pro yang udah sering make yang cepet gerakannya sama yang awam juga. Jadi dua-duanya bisa tercakup untuk menggunakan sistem kita secara mudah. Terus di bawah-bawahnya ada banyak teori-teorinya. Nah, terus untuk evaluasinya di sini juga ada beberapa pertanyaan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan user interface. Nah, user interface itu tadi apa? Tampilan-tampilan ya, tampilan-tampilan untuk penggunaan berbagai macam perangkat. Nah, tadi sebutkan serta jelaskan prinsip-prinsip desain user interface. Nah, tadi ada banyak ya prinsip user interface ada apa aja. Terus menurut Wilbert Galias terdapat beberapa masalah dalam desain interface. Nah, tadi di atas ada. Terus 4 juga jelaskan apa yang dimaksud dengan expert user. Nah, itu kebalikannya dari novice user atau user awam. Nah, terus juga ada tugas buatlah perancangan desain interface dari sebuah sistem multimedia interaktif. Rancangan dibuat dalam bentuk manual kemudian disalin dengan menggunakan aplikasi pengolah gambar vektor. Nah, ini kita bisa pakai aplikasi yang tadi ya Figma. Nah, kalau zaman sekarang udah enak. Figma dia basisnya cloud, bisa diakses
siapa aja yang menggunakan internet. Nah, kita bisa edit menu-menunya. Nah, oke, jadi untuk desain user interface ini kita akan mencoba desain tipis-tipis nih. Jadi dari beberapa aplikasi, teman-teman boleh mendesain interface apa aja. Untuk yang kita contohkan tadi adalah aplikasi dari si Apple Vision Pro. Nah, kita coba rancang interface-nya. Oke, untuk materi di interface ada yang mau ditanyakan lagi? Apa sudah cukup? Oke, dicukupkan dulu ya.